Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatannya. Di hari ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana perjalanannya Nabi dan Rasul kita. Sholawat bertangkaikan salam semoga tercurahkan pada bimbingan kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benar. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya akan membahas tentang Nabi yang berasal dari bangsa Arab. Dan Nabi ini masih satu sanad, masih mempunyai keluarga dengan Nabi Hud alaihissalam. Keturunannya masih sama. Siapakah beliau? Ya, ini Nabi Saleh alaihissalam. Dia merupakan dari kaum Samud. Nabi Saleh merupakan dari kaum Samud yang artinya Al-Arab Al-Baidah, yang keturunannya tidak bakal ada lagi di muka bumi ini. Kaum Samud ini adalah dulunya itu sebenarnya sudah ada, yaitu kaum Ad juga, keturunannya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-Da'in Lulau. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Ad yang pertama itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kalau Allah bilang Al-Ula, berarti ada yang keduanya, yaitu kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Adapun kaum Samud, mereka tinggal di tempatnya namanya Madain. Dia terletak di kota Madinah sama kota Tabuk. Nah, dia terletak di kota Madinah sama Tabuk. Sama kerajaan Saudi itu tutup nih daerah sini. Mengapa ditutup? Karena di situ tempatnya diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum Samud. Jangankan masuk, kita melewatinya saja sudah tidak boleh. Kenapa dibilang Samud? Asal katanya berasal dari kata samat, yang artinya air yang sedikit. Nama tempatnya adalah Al-Hijr. Nah, satu tempat ini ada di antara Hijaz dan Tabuk, 308 km dari Madinah menuju utara. Dan di utaranya itu adalah ada daerah Tabuk di dekat Madinatul Al-Munawwarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka itu datang setelahnya kaum Ad. Langsung datang setelahnya kaum Ad. Dan Nabi Soleh itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya surat Hud ayat 61. Allah berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Lalu teman-teman, Nabi Saleh ini awalnya itu adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, dan orang yang diyakini bahwa Nabi Saleh ini bakal menuntaskan semua permasalahan yang ada di masyarakatnya. Suatu ketika Nabi Saleh ini mengajak kepada kaumnya sendiri, kepada saudaranya sendiri untuk beriman kepada Allah. Lantas kaumnya dan saudaranya itu bingung. Wahai Soleh, mengapa kamu mengajak kepada kami beriman kepada Allah? Sedangkan kamu sudah tahu bahwa dari bapak nenek moyang kita mengajarkan untuk kita beribadah kepada berhala, kepada patung-patung. Kata Nabi Soleh, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi Nabi dan Rasul dan mengajak kalian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu masyarakatnya
tidak mempercayainya. Karena kenapa? Karena masyarakatnya percaya, yakin kepada Nabi Soleh. Dulunya yang diagung-agungkan oleh masyarakatnya, yang dibangga-banggakan gara-gara menyelesaikan masalahnya, tiba-tiba dia berpaling kepada apa yang telah diajarkan bapak nenek moyang dulu. Akhirnya Nabi Soleh mengatakan cuman, wahai saudara-saudaraku, ingat kita harus beriman kepada Allah. Mengapa? Karena kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita antara akan bakal diazab oleh Allah. Masyarakatnya pun bingung dan bakal mengelak. Karena apa yang sudah diimani terdahulu oleh bapak-bapaknya, nenek moyang ini merupakan turunan dan tidak boleh ada yang mengganggunya. Tetap Nabi Soleh akhirnya berdakwah terus pelan-pelan sampai suatu ketika kaumnya itu tidak suka dengan Nabi Soleh, sampai dia bilang kepada para rakyat-rakyat kecil bahwa Nabi Soleh itu adalah bukan nabi. Nabi Soleh itu bukan nabi. Dan para petingginya tidak percaya juga bahwa Nabi Soleh itu adalah utusannya Allah. Singkat cerita, kira Nabi Soleh kaum tingginya itu pengen membuktikan kalau bahwa Nabi Soleh itu adalah nabi utusannya Allah. Lantas Nabi Soleh dipanggil, wahai Soleh, bukti apa kamu ini nabi utusannya Allah? Kata Soleh pun berkata, kalian mau apa? Kalian mau apa yang aku akan buktikan kepada kalian sampai kalian tuh bisa beriman kepada Allah? Akhirnya para petinggi dan para penduduk kecil-kecil pun mengatakan kepada Nabi Soleh, aku ingin sekali, di daerah ini kan ada batu besar, dan ini mungkin batu besar tidak bermanfaat untuk kita. Kaumnya ini akhirnya meminta untuk didatangkan di tengah-tengah batu itu berupa unta yang betina yang masih menggendong anaknya. Lalu lantas Nabi Soleh pun menerima tantangan itu. Lalu Nabi Soleh sholat 2 rakaat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Soleh di akhir salamnya, pecah tuh batu besar itu, mengeluarkan unta betina yang masih menggendong anaknya. Lantas masyarakat, petinggi-petinggi dan para perendah masyarakat pun kaget akan batunya hancur itu, mengeluarkan unta betina yang masih menggendong anaknya. Masyarakatnya bingung, unta betina ini keluar dari mana gitu. Dan bersama anak-anak gak mungkin, ini mustahil banget. Kata Nabi Soleh, ini adalah kekuasaan Allah, inilah mukjizatku, apa yang diturunkan olehku, tapi ini tetap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas masyarakat kecilnya itu berpaling kepada kerajaan-kerajaan, petinggi-petinggi untuk beriman kepada Allah. Tetapi yang petinggi-petinggi ini masih tidak percaya bahwa Nabi Soleh itu adalah nabi. Dia merasa tadi percaya. Lalu singkat cerita, dahulu diceritakan ada seorang wanita cantik yang bernama Sodak binti Al-Muhawiyah. Perempuan ini cantik, banyak diharapkan sama lelaki-laki kaum Samud. Perempuan ini menawarkan dirinya kepada seseorang lelaki, ibaratnya orang soleh kaum Samud, lalu menawarkan dirinya, tapi bukan orang soleh-solehnya mereka dalam kekufuran. Itu solehnya mereka, namanya Misro bin Muradi. Perempuan itu berkata, ya Misro, kalau kamu mau sama aku. Nah ini ternyata perempuan ini yang diidam-idamkan oleh laki-laki kaum Samud. Sampai ditawarkan dirinya kepada Misro bin Muharib. Wahai Misro, apakah kamu mau sama aku? Jikalau kamu mau sama aku, bunuhlah untanya Soleh.
Langsung Misro itu pun kaget. Wah, bahaya nih kalau saya membunuh untanya Soleh. Bisa-bisa dicaci maki sama Nabi Soleh. Tapi nggak apa-apa. Pemikiran dia langsung cepat itu kayak, ya udah, yang penting mah saya dapat perempuan cantik ini. Dan selanjutnya ada lagi suatu ketika seorang ibu-ibu yang mempunyai 4 anak cantik. Nah, ibu ini ngomong kepada seseorang lelaki yang bernama Qadar bin Salif. Ibu ini mengomong kepada lelaki Qadar bin Salif, mengatakan bahwa ibu ini sudah tua, tapi saya mempunyai 4 anak perempuan yang cantik sangat sekali. Jika kamu mau, kamu harus membunuh untanya Nabi Soleh. Qadar ini bingung, bagaimana saya ingin membunuh untanya Soleh, sedangkan Nabi Soleh itu mempunyai pasukan-pasukannya yang menghalanginya untanya. Bagaimana kita membunuh untanya Nabi Soleh, sedangkan kita berdua doang? Lalu dia mengajak pada masyarakat-masyarakatnya yang kufur terhadap Nabi Soleh, bikin sayembara, Qadar dan Misro. Siapa yang ingin membunuh untanya Soleh? Tapi ketika itu dia baru dapat ada 9 orang, termasuk Misro dan Qadar. Dan dia masih bingung. Lantas kita 9 orang ini belum sanggup untuk membunuh untanya Nabi Soleh. Mengapa? Dalam riwayat yang lain ternyata untanya Nabi Soleh yang betina ini ibaratnya itu gedenya itu seperti penampungan minumnya orang-orang situ. Ibaratkan sumurnya orang-orang situ. Suatu hari jika masyarakatnya ingin minum air di situ, dan satu hari kebesokannya gak boleh kaumnya Samud itu ada yang minum lagi di situ. Karena apa? Untuk untanya Nabi Soleh. Singkat cerita, bagaimana kita dalam 9 orang ini untuk membunuh untanya Soleh? Sedangkan kalau kita mendekati untanya Nabi Soleh, pasti kita bakal mati. Kira dibikin lagi sayembara. Ayo, yang mau ikut saya untuk membunuh untanya Nabi Soleh, saya bakal kasih uang. Saya bakal kasih uang. Saya bakal kasih harta. Akhirnya banyak dari kalangan ibu-ibu, kalangan bapak-bapak, anak-anak, pemuda-pemuda yang ingin membunuh untanya Nabi Soleh. Singkat cerita, waktu malam ketika Misro dan Qadar mau membunuh untanya Nabi Soleh, dia merencanakan sesuatu. Misro, misalkan kalau kita mendekati untanya Nabi Soleh, kita gak bakal mampu. Mengapa? Karena kalau kita mendekati saja, kita bakal mati. Karena besarnya untanya Nabi Soleh. Lalu dia merencanakan buat naik bukit. Misro ini akhirnya naik bukit dan Qadar. Pasukan yang lainnya di bawah. Kira Misro meluncurkan anak panahnya ke kakinya unta itu. Kira unta itu jatuh, lalu dibunuh sama masyarakat-masyarakat di situ. Singkat cerita, Misro meluncurkan anak panahnya tepat di kakinya unta itu. Lalu masyarakat yang lainnya membunuh unta itu. Lalu terbunuhlah untanya Nabi Soleh alaihissalam. Ketika di pagi hari, Nabi Soleh melihat untanya tergeletak, terbunuh oleh masyarakat-masyarakat dan dia tidak tahu bahwa pelopornya itu adalah Misro dan Qadar. Lalu Nabi Soleh memperingatkan kepada kaumnya, bukankah unta ini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah? Unta ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengapa kalian membunuhnya? Lalu masyarakatnya ada yang mengatakan, lantas buat apa unta ini ketika sudah mati? Biarkan sajalah Nabi Soleh. Lalu Nabi Soleh geger, marah akhirnya terhadap masyarakatnya. Kalian telah berkhianat. Kalian telah membunuh unta. Ciptaan Allah, kenikmatan Allah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, kaum Samud. Akhirnya Nabi Soleh memperingatkan kepada kaumnya bahwa 3 hari ke depan akan ada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu masyarakat itu masih belum percaya. Saya nggak percaya bahwa 3 hari ke depan bakal ada azab. Gak bakal, saya nggak bakal percaya misalnya. Karena saya yakin apa yang udah diturunin oleh bapak-bapak dan nenek moyang saya itulah yang benar. Bukan beriman kepada Allah. Dan kamu juga sebenarnya bukanlah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masyarakat itu sebenarnya masih memikirkan apakah 3 hari ke depan itu bakal datangnya azab. Lalu ketika masuk menjelang 1 harinya, masyarakatnya itu akhirnya merencanakan bagaimana nih ya kalau kita malam-malam ini bunuh saja Nabi Saleh bersama keluarga-keluarga. Akhirnya mempunyai perencanaan itu akhirnya terjadi ketika Nabi Soleh di rumah bersama keluarganya. Masyarakat pun merencanakan pembunuhan kepada Nabi Soleh dan pada keluarganya dan istrinya. Ketika itu Allah berkehendak, ternyata masyarakatnya ini bersembunyi di bukit-bukit. Masyarakatnya ini bersembunyi di bukit-bukit untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam ketika di malam hari. Misalkan kata masyarakat itu, kalau kita di pagi hari, ntar pasti kita bakal ketahuan pembunuhnya adalah kita. Sedangkan kalau kita di malam hari, nah itu kan bakal gelap dan bakal nggak tahu pembunuhnya itu siapa, dan tiba-tiba Nabi Soleh udah meninggal. Singkat cerita akhirnya masyarakatnya itu merencanakan itu di sebuah bukit. Masya Allah, ini subhanallah. Ketika itu Nabi Saleh tidak mengetahui apapun. Tapi benarnya Allah sayang terhadap kekasihnya. Akhirnya Allah menjaga Nabi Saleh dan keluarganya. Ketika masyarakat yang ingin membunuhnya dari bukit, akhirnya batu-batu jatuhan dari atas yang menimpa masyarakat yang ingin membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Singkat cerita di pagi hari Nabi Saleh kebingungan, mengapa ada masyarakat maka di sini meninggal tertimpa oleh batu. Nabi Saleh pun bingung, kenapa ini? Dan tidak ada satupun masyarakatnya pun yang mengetahui bahwa ada perencanaan untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Singkat cerita, habis itu masuk ketiga harinya, akhirnya Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, lihatlah, datang azab Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiganya akhirnya datang tuh. Ketika itu awan itu menggelap semuanya. Awan itu menggelap semuanya. Lalu datanglah sebuah petir yang menyambar kaumnya. Ketika itu tidak ada beberapa menit. Tidak ada beberapa menit melenyapkan semua kaum Samud, kecuali kaumnya yang mengikuti Nabi Saleh alaihissalam. Dalam riwayat lain, sudah memasuki 3 hari itu, ternyata tidak ada semenit pun Allah membinasakan semua kaum Samud. Dalam riwayat itu cuma sekitar 10 detik ketika awan sedang gelap, petir langsung taburan di atas.
mati kaum Samud semua. Dan itulah cerita dari Nabi Saleh alaihissalam dan kaum Samud yang mendurhakai Nabi Saleh alaihissalam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Apa nih yang kita ambil pelajarannya dari sini? Padahal Nabi Saleh sudah membuktikan kekuasaannya Allah terhadap kaum Samud berupa unta betina yang masih menggendong anaknya. Lalu Nabi Saleh terus mengajak dengan kelembutan untuk beriman kepada Allah. Tapi kaum Samud masih tidak mempercayainya terhadap Nabi Saleh. Karena yang sudah dipikirkan oleh masyarakat itu adalah ketika Nabi Saleh belum diutus menjadi Nabi dan Rasul, dia itu adalah orang yang terpercaya, orang yang cerdas, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat itu. Tiba-tiba berubah pikiran Nabi Saleh. Tiba-tiba ibaratkan Nabi Saleh diberikan hidayah kepada Allah untuk mempalingkan kita menyembah kepada berhala. Makanya di situ kaum Samud pun tidak percaya kepada Nabi Saleh karena sudah mengingkari apa yang telah dibuatnya nenek moyang terdahulu. Dan kita ambil lagi pelajarannya terhadap Nabi Saleh adalah setiap perbuatan sekecil apapun itu ada balasannya. Dan Nabi Saleh pun tidak memaksa untuk kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah, tapi terus tetap mengajak kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah, dikit sama dikit. Mungkin itu aja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Unjur man qala wala tanjur man qala. Kita tutup pengajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.